Ya, kita akan ada aksi pengepungan rumah Jokowi di Solo. Si Gibran yang tidak sudi rakyat mempunyai wakil presiden dan khawatirnya Prabowo berhalangan dalam waktu dekat, entah sakit, entah atau malah diracuni oleh mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, seperti yang teman-teman dengarkan di video awal tadi, salah satu anak abah itu menyerukan agar emak-emak mengepung dan menyerbu tanah dari Pak Jokowi yang diberikan oleh negara. Katanya sih ya, mereka tidak ikhlas kalau Pak Jokowi menerima fasilitas termasuk gaji pensiun dari negara. Dan ternyata teman-teman, emak-emak ini beneran datang ke Karanganyar dan mengepung, dan konon kabarnya mereka juga menyegel tanah dari Pak Jokowi. Ini sudah kelewatan loh. Sebegitunya mereka sampai ingin menyegel tanah Pak Jokowi. Aduh, dan yang lebih jauh teman-teman ya, anak abah ini itu memfitnah Mas Gibran akan meracuni Presiden Prabowo Subianto agar Mas Gibran bisa duduk sebagai presiden. Ini kan fitnahnya sudah masuk ke level kurang ajar. Sama seperti fitnah yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ini adalah anak cucu PKI. Dan tahu nggak kalian yang paling lucu dari anak-anak abah ini? Mereka selalu menyerukan adili Pak Jokowi, makzulkan Gibran. Tapi mereka tidak pernah melapor ke pihak berwajib, ke pihak berwenang, teman-teman. Mereka tidak pernah membawa bukti-bukti, mereka tidak pernah membuka bukti-bukti. Ya, mereka hanya omong-omong di jalanan, di media sosial. Terus mereka bilang ini tindakan konstitusional dan segala macam. Ya oke lah, demonya konstitusional, tapi terus menyerukan adili Pak Jokowi, makzulkan Gibran, kan ya buktikan dong, lapor dong ke pihak berwajib. Jangan hanya omong-omong. Nah, setelah ini kita akan lihat bagaimana penampakan emak-emak militan ini yang katanya mengepung dan menyegel tanah dari Pak Jokowi. Ya, tapi kalau saya mengira teman-teman ya, ujung-ujungnya paling mereka, kalau emak-emak ini kan berhadapan dengan pihak kepolisian, selalu mengatakan kita didorong, kita dikriminalisasi. Ya, lagunya begitu terus teman-teman. Tapi ya, kita lihat dulu bagaimana penampakan wajah-wajah mereka ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini 2000 mana? Jadi wali kami nggak mau itu. Kami membela Prabowo. Kami membela Prabowo ya kan. Jadi kami nggak ada masalah di Prabowo. Adukan kepada Prabowo. Pak Prabowo, juga mereka mas. Mereka Pak Prabowo. Anda berjanji bahwa rakyat akan Anda sayang. Rakyat akan Anda utamakan. Begini mama, ya mama didorong sampai mama terluka. Kalian nggak sayang. Kalian anggap kami penjahat. Kami bukan penjahat. Kami cinta negara ini. Ya, silakan cek audit. Kami cinta negara ini tapi bikin gaduh mulu ya kan. Aduh. Kekayaan Jokowi. Cek perbuatan hukumnya pidana maupun perbuatan hukum lainnya, termasuk korban kepada pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia terhadap penggunaan sumber daya alam yang luar biasa, pencurian nikel dan segala macam. Periksa itu. Jangan pakai cara-cara Jangan jadi preman, Pak. Jangan buat preman, buat rakyat. Jangan jadi preman. Jangan jadi preman. Balikan backbar kami, jangan pencuri. Oh, ini alasan anak-anak abah mendorong emak-emak untuk ikut demo, teman-teman. Jadi seolah-olah mereka dikriminalisasi, mereka didorong-dorong. Jadi nanti yang salah ya
pihak penegak hukum gitu ya kan. Itu namanya maling. Maling. Jangan teriak-teriak maling. Kalian sendiri yang maling. Dengar nggak tadi? Bapaknya itu mau ngobrol baik-baik dengan emak-emak ini, tapi emak-emaknya nggak mau loh. Emang gimana gitu ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Faris selaku perwalikan Kelurahan Lusang TV melaporkan. Alhamdulillah kali ini saya bersama Pak Usman selaku penanggung jawab aksi tangkap Jokowi. Tujuan mengadakan aksi ini jadi sesuai dengan amanat konstitusi ya, bahwa rakyat mempunyai hak dan kewajiban bela negara. Kami melihat bahwa negara di bawah kepemimpinan Jokowi ini sudah merusak bermacam-macam sendi kehidupan berbangsa dan negara, menginjak konstitusi, menginjak etika berpolitik, mempermainkan hukum, memperalat aparat negara, ya. Bahkan yang paling berbahaya, pemerintah Jokowi ini membuka peluang penjajah asing dan asing di Indonesia. Sudah beberapa wilayah yang dikuasai terutama oleh negara Cina Komunis, baik berupa perkebunan, kemudian pelabuhan, kemudian perumahan, semua ini dikelola oleh rakyat Cina. Kalau ini dibiarkan, maka bukannya tidak mungkin akan wilayah kita akan dikuasai oleh negara Cina. Ini yang tidak boleh terjadi. Kemudian juga kebijakan-kebijakan Jokowi itu tidak banyak menguntungkan bangsa dan negara, bahkan banyak menguntungkan. Ini isu yang disebutkan Bapak ini, isu yang sudah disebutkan dari 5 tahun lalu loh. Kita dijajah Cina dan segala macam. Ya sampai sekarang ternyata masih dihembuskan ya. Kalau pemimpin yang semacam ini dibiarkan, tidak ada hukum, kami khawatir presiden-presiden yang datang juga akan mengikuti pola-pola yang sama. Jadi Jokowi ini harus diminta pertanggungjawaban di hadapan hukum, termasuk keluarga dan keluarga. Ini tujuan daripada aksi pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah saya Salman Faris melaporkan di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikuasai asing dan asing, jangan buka karpet merah. Jokowi benar. Kita harus lawan dikuasai. Semua tambang dikuasai. Koruptor semua orang-orang Cina. Seharusnya hasil ini menantang foto-foto koruptor di setiap desa dan kelurahan yang tahu bahwa ketika kementerian tidak ikut berjuang, ketika tidak memberikan sakinah diri melakukan kekayaan alam. Makanya kita sepakat, jangan pernah mundur, jangan pernah takut melawan bagaimana Kamera Lili Jokowi yang masukkan Jokowi ke jeruji besi. Aneh-aneh juga orang-orang ini ya. Kita mohon rejim ini yang sudah harus negara dikuasai oligarki, mohon sadarun dulu. Kita harus siap melawan. Inilah kebudayaan di sini. Semua dalam lebih kesehatan. Dalam keadaan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Umatmu yang tidak mendapatkan kalian.
Sekali lagi kita menggunakan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pangkat dana Duli Jokowi. Pangkat dana Duli Jokowi. Pangkat dana Duli Jokowi. Karo pengumuman sisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Pak Ustadz usianya baru 70 tapi masih sehat karena banyak bulan. Itu adik-adik. Ganyang Fufu Fafa. Tetapi bukan undang-undang ditabrak oleh Jokowi, undang-undang dibuat oleh negeri. Pemilu yang kemarin, pemilu ada pemilu bohong-bohongan yang dibuat oleh Jokowi, semua sudah diatur. Allahu Akbar. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan, termasuk emak-emak militan yang katanya menyegel, mengepung rumah Pak Jokowi, tanah Pak Jokowi. Tapi ternyata sepertinya mereka yang dikepung sama Polwan, teman-teman ya. Dan lagunya ya tahu sendiri kan teman-teman. Kalian bisa dengarkan tadi kata emak-emak ini. Kita didorong-dorong, katanya Pak Prabowo, kita membela Pak Prabowo. Dia membela Pak Prabowo. Tapi mereka membuat situasi negara ini menjadi tidak stabil politiknya teman-teman. Sama seperti yang dilakukan junjungan mereka seperti Refli Harun, Said Didu. Siapa lagi teman-teman, kawan-kawan. Nah, ada satu orang yang sekarang sudah tidak pernah kelihatan teman-teman. Faisal Assegaf. Kemana orang ini loh? Kemana Faisal Assegaf ini teman-teman? Tidak pernah muncul lagi di forum-forum Refli Harun dan kawan-kawan ini. Yang sering muncul sekarang ya Said Didu, Roy Suryo, Dr. Tifa. Padahal yang bikin dialog-dialog kebangsaan kemarin itu kan ya Faisal Assegaf. Apa Faisal Assegaf sudah dapat cuan gitu? Apa duitnya udah cair gitu? Ini yang mungkin belum dinikmati oleh kawan-kawan yang lain teman-teman ya. Mungkin saja duit mereka belum cair, makanya masih demo terus-menerus. Belum mendapat jabatan, junjungannya masih terus-terusan melakukan hal-hal yang tidak penting, yang hanya bisa merusak kerukunan, hanya mengadu domba dan segala macam. Biasanya kan begitu teman-teman. Kalau sudah dapat duit atau jabatan ya udah diam gitu ya kan. Dan ada lagi demo yang tadi masa yang di Solo di balai kota, adili Jokowi, makzulkan Gibran. Tapi mereka tidak punya bukti loh. Sampai detik ini mereka tidak bisa membuktikan apa kesalahan Pak Jokowi di pengadilan. Sekelas ijazah palsu aja yang selalu mereka tuduhkan. Mereka kalah di pengadilan, terus teriak-teriak di luar, Jokowi mengendalikan hukum, Jokowi. Aduh, lagu-lagu anak abah ini memang sudah ketebak dari awal ya. Apapun yang mereka lakukan sudah ketebak dari awal teman-teman. Jadi tidak perlu kita berbusa-busa panjang lebar untuk menanggapi mereka. Ya karena ujungnya begitu, memfitnah, memaki, menjatuhkan harkat dan martabat. Itu aja terus yang mereka lakukan. Aduh, tolonglah, tolong. Kita tuh harus melihat dengan jernih. Kita harus melihat secara imbang. Pak Jokowi sudah bekerja selama 10 tahun. Membangun infrastruktur. Banyak sekali infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi untuk persiapan keberlanjutan teman-teman. Yang nantinya Pak Prabowo akan membangun sumber daya manusia. Jadi infrastruktur sudah bagus, sumber daya manusia nanti sudah dibangun. Dan kita siap memasuki bonus demografi teman-teman. Apa tujuannya coba Pak Jokowi membangun banyak sekali bendungan? Ya untuk swasembada pangan, mendukung program swasembada pangan dari Pak Prabowo.
Ini tujuannya. Aduh, saya tuh bingung ya dengan orang-orang seperti ini, teman-teman. Ya semoga lah mereka segera sadar. Walaupun demo-demo mereka itu ya dilindungi oleh undang-undang, tapi ya isu-isu mereka itu ya jatuhnya fitnah dan hoax, teman-teman ya. Dan semoga lagi-lagi mereka segera sadar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.